Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu Qurratul Aini akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilaku untuk sila pertama yaitu 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. 2. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. 3. Saling menghormati antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilaku sila kedua yaitu 1. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. 2. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 3. Hormat kepada Bapak Ibu Guru. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh perilaku sila ketiga yaitu 1. Cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri, meningkatkan prestasi di segala bidang. 2. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 3. Tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilaku sila keempat yaitu 1. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, pemilihan ketua kelas. 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilaku sila kelima yaitu 1. Menghargai hasil karya orang lain. 2. Berbuat adil dan tidak pilih kasih. 3. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Alam merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Alam dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sangat disayangkan, terkadang manusia sampai merusak alam untuk memenuhi kebutuhannya. Perbuatan manusia inilah yang dapat merusak kelestarian alam. Berikut ini beberapa contoh kegiatan manusia yang dapat merusak alam. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian dan pemukiman. Penebangan hutan juga dilakukan untuk mengambil kayu sebagai bahan pembuatan perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Populasi beberapa tumbuhan berkurang bahkan punah. Hewan-hewan hutan kehilangan tempat tinggal. Hutan yang gundul akan dapat menimbulkan bencana alam banjir dan tanah longsor. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat karena jumlah pemukiman terbatas. Kepadatan jumlah penduduk ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh. Lingkungan kotor di pemukiman kumuh mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat. Kegiatan penambangan juga dapat mengubah permukaan bumi. Pengambilan bahan tambang dengan cara digali atau ditambang. Beberapa bahan tambang seperti tembaga, besi, batu bara, kapur, dan aluminium sering ditemukan di permukaan bumi. Perilaku kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan perubahan pada kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda.
sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. Masuknya mekanisme pertanian mengakibatkan hilangnya beberapa jenis teknik pertanian tradisional seperti teknik menumbuk padi di lesung diganti oleh teknik huller di pabrik penggilingan padi. Peranan buruh tani sebagai penumbuk padi jadi kehilangan pekerjaan. Kondisi geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan 10 negara di kawasan. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan di kawasan. Aspek geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi menjadi bangsa yang satu dan utuh. Keunikan wilayah dan heterogenitas itu antara lain sebagai berikut. 1. Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritim. 2. Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera posisi silang. 3. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. 4. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim. 5. Wilayah subur dan dapat dihuni. 6. Kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alam. 7. Memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. 8. Memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar yaitu sebanyak 218.868 juta jiwa. Letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Secara geografis, Indonesia diapit dua samudra dan juga dua benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah Indonesia diapit dua samudra dan juga dua benua.